siang, Kang. Ya, dari mana? Sehat? Alhamdulillah, Semoga sehat, sehat. Alhamdulillah. Terus nih kayaknya teh. Harus pandemi harus tahu vitamin. Banyak makan Betul, Kang. buah, sayur. Terkenal dengan pemakan buah Teh Ali ini. Baraya. Betul. Monggo Teh Ali, silakan perkenalkan Teh Ali pada Baraya. Ya. Kanal on KPK Purwakarta. Terima kasih Kang Reza. Baraya, perkenalkan saya Eli Nuryanti. Sebetulnya saya bukan expert di bidang piutang negara, bukan Pak. Kebetulan aja saya ditempatkan di seksi piutang negara Pak, dan ini juga baru kurang lebih 1 tahun lebih, mau 2 tahun Kang. Tapi sebelumnya katanya udah ahli sebelumnya ahli. Ahli mah bukan ahli Kang. Kita ini aja sharing aja. Siap. Sharing, silahkan Kang. Oke. Ini siang ini kita bersama Baraya Kanal on KPK Purwakarta akan membahas salah satu tusi di KPK Purwakarta, yaitu pengurusan piutang negara. Betul. Kita pengen tahu nih informasi yang disebut piutang negara itu kira-kira apa dan pengurusannya gimana. Mudah-mudahan Teh Eli sebagai narasumber kita ya bisa menjelaskan kepada para Baraya mengenai hal ini. Nah, Baik, jadi pertanyaan kita nih yang pertama tuh mungkin apa sih yang dimaksud piutang negara ini, Teh Eli? Bener Kang, emang istilah piutang negara mungkin di awam itu masih belum familiar ya. Iya. Jadi piutang negara KPKNL itu sebenarnya tusinya banyak Kang. Ada tusi pengelolaan BUMN, ada tusi penilaian, ada tusi lelang, dan sekarang yang kita mau bincang santai sekarang itu terkait piutang negara. Nah, apa yang dimaksud piutang negara yang tadi Kang Riza bilang? Piutang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayarkan kepada negara oleh karena peraturan perundangan, oleh karena perjanjian, atau oleh karena sebab apapun Kang. Seperti yang kami urus sekarang Kang, di KPKNL Purwakarta itu ada penyerahan piutang macet yang kami urus itu dari DJKN, dari LPDB, ada juga dari web, seperti dari Pemda. Piutang negara juga ini ada yang terkait, ada dari kementerian, komisi negara, termasuk juga BUN. Seperti yang dari BUN itu seperti TGR Kang. Contoh piutang yang TGR seperti contoh kehilangan kendaraan. Mungkin itu TGR, atau yang piutang yang ikatan dinas. Oh, yang jadi nah, itu sekolah dibayarkan negara gitu ya. Betul, iya dibayarkan negara. Benda negara ya. Betul, iya. Cuman kebetulan di kami di KPKNL Purwakarta tidak ada penyerahan dari BUN Kang. Dari bendahara nggak ada. Betul, nggak ada, belum ada. Kalau ke bendahara kantor sendiri boleh ngutang gitu, ditagih bisa nggak? Nggak bisa itu ya? Itu beda lagi Kang. Beda lagi. Itu utang pribadi, silakan tagih sendiri. Saya kira itu utang negara juga maksudnya dari. Oke Teh. Selanjutnya pengurusan piutang negara ini, tahap-tahap pengurusan piutang negara di KPKNL ini. Maaf kali ya. Sebelum itu mungkin gini deh. Kira-kira kalau misalkan dari lembaga-lembaga, kan sini uang negara ya yang dipakai. Betul, gimana? Sehingga dianggap uang negara yang digunakan ini macet dan harus kembali lagi ke negara. Sumbernya dari lembaga-lembaga tadi yang sudah disebut. Betul. Nah, itu kira-kira dari lembaga-lembaga tersebut untuk menyerahkan yang namanya piutangnya untuk diurus di KPKNL itu ada nggak persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi? Betul Kang. Jadi untuk penyerahan pengurusan piutang negara yang macet itu tentunya pasti ada syaratnya. Antara lain seperti pertama, namanya piutang macet, pasti kategori pertama utama itu adalah harus piutang tersebut udah dikategorikan macet. Kalau belum macet itu nggak bisa diserahkan ke kami, silahkan diurus sendiri oleh pemilik piutangnya Kang. Ya? Betul, iya. Jadi kategorinya harus macet. Karena macet. Betul Kang, karena kategori piutang kan ada piutang lancar, itu yang masih bisa ditagih, piutang kurang lancar, piutang tidak lancar, dan piutang macet. Nah, yang sudah macet itu bisa diserahkan ke kami Pak Kang. Itu yang pertama. Jadi kayak kredit macet di bank lah gitu Mbak ya. Betul itu, iya. Cuman kalau bank kan tidak bisa ke kami, sudah tidak bisa.
Terus yang kedua itu sudah diurus secara optimal, Kang. Jadi piutang, iya betul. Piutang tersebut harus diurus secara optimal sendiri oleh penyerah piutang. Itu seperti contohnya ditagih oleh penyerah piutang sendiri. Mungkin ada penyerah piutang juga melakukan penagihan secara langsung atau by surat. Namun nggak mau bayar-bayar tidak lah. betul, ya tidak menghasilkan, masih tetap utangnya masih tetap ada atau masih ada sisanya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini ada dan besarnya telah pasti, Kang. Jadi piutang yang bisa diserahkan ke KPKNL Purwakarta itu ada dan besarnya telah pasti. Itu juga harus didukung dengan dokumen yang lengkap itu, Kang. Nggak bisa kalau cuman Ini kata gimana? ada dan besarnya sudah pasti kan memang kalau adanya sudah Mbak kan memang ada hutangnya gitu. Maksudnya dimaksud dengan ada dan besarnya sudah pasti itu seperti apa gitu? Ada dan besarnya sudah pasti itu jadi sudah tidak berubah lagi utangnya, tidak bisa diperkirakan utangnya itu sudah macet dan sudah tidak ditambahkan apa-apa, udah sebesar segitu. Nilai yang disahkan itu jangan berubah lagi gitu. Betul, kalau bisa jangan berubah, Pak. Ya. Utang jumlah kira-kira saya nyerahin uang utang sekian bukan gitu ya. Bukan, tidak boleh pakai kira-kira, Pak. Jadi harus Jadi ada dan ya. Besarnya itu sudah pasti, harus bisa Jadi ditentukan, iya. dokumen. Betul, dokumen-dokumennya juga harus lengkap, Kang. Nanti kalau pas diserahkan ke KPKNL Purwakarta. Soalnya kalau adanya ada tapi pastinya belum pasti tak sudah diserahkan itu pasti nanti kami tolak, ya betul, Kang. Kembalikan. Terus ada lagi syarat tadi udah 3, yang 4 ini yang peraturan baru ini ada yang terbaru terkait penyerahan yang dari instansi pemerintah. Jadi kalau instansi pemerintah ini ada tambahan lagi, Kang, khusus dari instansi pemerintah dan BUN ya, dan BUN, Pak Kang tadi ya. Ya, Bendahara Umum Negara tadi. Itu tuh kalau hutangnya sampai dengan 8 juta dan tidak ada barang jaminannya atau barang jaminannya tidak memiliki nilai ekonomis. Nah, itu nggak bisa diserahkan ke kami, Kang. Iya, nggak bisa. Jadi kami tidak mengurus lagi. Silahkan diurus dan dikelola sendiri oleh masing-masing, iya, Pak. Mungkin kayak kasbon gitu Mbak ya. Kebun itu kayak kasbon itu diurus sendiri ya. Kayak gitu. Bukan ya? Bukan, Kang. Kalau kasbon kan buktinya cuman pinjem berapa, kembaliin berapa gitu. Kalau ini kan harus ada bukti perjanjiannya. Kembali lagi ke awal, harus ada kan harus dibuktikan dengan ada perjanjiannya, ada atau perundangannya gitu, Kang. Yang piutang macet tidak asal semua piutang kita kasbon. Kasbon ke bendahara bisa masuk piutang negara juga, bukan ya? Bukan, itu piutang pribadi, Kang. Silakan lunasi sendiri. Saya suka kasbon soalnya, Mbak. Betul. Oke. Jadi itu persyaratannya ya, Mbak ya. Betul, iya. Untuk penyerah piutang itu menyerahkan piutangnya ke KPKNL untuk diurus di KPKNL. Nah, setelah diterima oleh KPKNL itu pastinya kan ada tahap-tahap pengurusannya. Betul, iya. Nah, ya mudah-mudahan nih saya Mbak Eli bisa menjelaskan lah di sini secara garis besarnya aja lah gitu. Kira-kira pengurusannya itu apa sih sejak dari piutang itu diterima dari penyerah piutang sampai dengan tahapnya sampai dengan akhir pengurusannya itu seperti apa? Baik, Kang. Terkait kegiatan pengurusan piutang negara ya, Kang. Jadi di KPKNL terutama DJKN sendiri, Pak Kang. Jadi KPKNL terkait pengurusan piutang negara itu ada panitianya sendiri, yaitu PUPN. PUPN itu adalah panitia interdepartemental yang mempunyai kewenangan untuk mengurus piutang negara. Sedangkan pelaksanaan pengurusannya sendiri itu oleh pegawai KPKNL, Kang. Kalau interdepartemental itu maksudnya seperti mungkin dari Betul, dari DJKN juga, dari KPKNL, bukan, Kang. Dari KPKNL juga, Kang. Jadi gini, Kang, PUPN itu yang menerbitkan produk hukumnya. Jadi di pengurusan piutang negara itu kan ada tahap-tahapnya. Yang pertama, tahap yang awal itu yang penerimaan piutang negara kita sebut dengan SP3N, gitu, Kang. SP3N ya. Setelah SP3N terbit, SP3N ini yang menerbitkan itu PUPN. PUPN tadi ya. Betul. Panitia itu kan PUPN tadi panitia sebentar Pak ya. Saya potong dulu nih PUPN tadi kan
panitia urusan piutang negara itu Betul. unsurnya dari mana aja, Mbak? Kalau Unsur panitia itu. panitia itu unsurnya itu ada unsur dari Kementerian Keuangan, dari DJKN sendiri. Jadi dari Kementerian Keuangan, dari Pemda, dari Kejaksaan, dan satu lagi dari Polda. Oh, Polda. Iya, dari Ya? Polda Jabar, iya. Itu Dari untuk, kepolisian. untuk penguatan membackup mungkin nanti Betul, ya. betul, Kang. Kalau Betul. ketua PUPN-nya ini diangkat per provinsi atau seperti apa gitu? Jadi Karena pengangkatan. ketua PUPN yang seperti Mbak Eri bilang mengeluarkan produk hukum sebagai Betul, Kang. dasar pengurusan piutang negara ya. Oke. Jadi ketua PUPN kebetulan karena di Jawa Barat, wilayah Jawa Barat itu sendiri kan provinsinya terpisah-pisah ya. Jadi ketua PUPN cabang Jawa Barat itu dijabat oleh Kepala Kanwil. Iya, betul, Kepala Kanwil DJKN. Iya. Anggotanya itu dari Kepala KPKNL, seperti KPKNL Purwakarta itu kepala kantornya itu sebagai anggota PUPN cabang. Nah, yang anggota PUPN cabang itu yang sebagian tugasnya untuk menerbitkan produk hukum seperti tadi SP3N. Ada juga setelah SP3N nanti ada lagi, Kang. Setelah SP3N itu kita melaksanakan panggilan. Nah, kalau panggilan ini yang menerbitkan itu KPKNL, Kang. Bingung kan, Kang? PUPN, DJKN. Tapi intinya interdepartemental, Kang. Jadi yang di masa interdepartemental itu tadi seperti ini. Masih satu departemen. Proses pengurusan piutangnya setelah SP3N muncul panggilan. Iya, habis panggilan. Setelah panggilan kita melaksanakan kalau debiturnya datang ini ya, kita buat seperti pernyataan bersama. Jadi berita acara tanya jawab kalau debiturnya datang, itu PB itu nama. Kita sebut PB, kita singkat PB. PB itu pernyataan bersama. Nah, pernyataan bersama itu yang menerbitkan dulu ya, Kang. Pernyataan bersama itu ditandatangani oleh ketua, Kang, bukan anggota, bukan kepala kantor. Tapi oleh ketua, iya. Makanya iya. Provinsi itu ya, betul. Jadi ya. betul, Kang. Jadi pernyataan bersama itu oleh ketua. Isinya antara menyanggupi untuk melunasi hutang dan tidak menyanggupi untuk melunasi hutang, itu kalau PB. Setelah kalau debiturnya nggak datang, kita langsung menerbitkan PJPN. PJPN itu penetapan jumlah piutang negara. Itu yang menerbitkan kepala kantor, Kang, selaku anggota PUPN. Jadi bukan cukup kepala kantor, iya. Jadi produk hukum yang ditandatangani oleh ketua dalam hal ini adalah pernyataan bersama dan surat paksa. Tadi setelah PB, PJPN itu tuh ada lagi tahapannya, Kang. Ada surat paksa. Itu kalau si debiturnya tidak pada saat PB itu kan tadi menurut PB ada dua. PB itu ada yang sanggup melunasi atau tidak. Kalau misalkan dia sanggup melunasi, mungkin tahapnya berhenti dulu di situ atau seperti apa? Nah, kalau PB itu kalau debiturnya sanggup melunasi berhenti di situ. Melunasi dalam hal ini sanggup melunasi terus hutangnya lunas ya, itu berhenti. Tapi betul. Ini yang tadi kita udah sampai surat paksa itu untuk debitur yang artinya tidak datang atau belum sanggup melunasi. Betul. Tadi ya. Iya. Jadi emang tahapannya mungkin saya jelaskan dulu tahapannya ya, Kang, biar nggak bingung ya. Jadi dari awal penerimaan nanti kepala kantor menerbitkan surat panggilan. Ini kepala KPKNL. Selanjutnya apabila debitur datang, yang kami sampaikan itu ada pernyataan bersama, itu ditandatangani oleh kepala kanwil selaku anggota PUPN. Jadi yang tanda tangan itu bukan kepala kanwilnya, tapi kepala oleh ketua PUPN cabangnya, Kang. Setelah PB nanti kalau debiturnya ternyata prestasi dan tidak melunasi, itu jalan lagi, Kang, pengurusannya. Nah, dari PB itu nanti surat paksa, Kang. Nah, surat paksa juga yang menerbitkan itu ketua, bukan kepala kantor, dalam hal ini anggota PUPN ya. Surat paksa untuk menyelesaikan hutang lah isinya. Betul, iya. Intinya tuh 1 kali 24 jam untuk menyelesaikan hutang. Nah, pelaksanaan surat paksanya itu oleh pegawai KPKNL yaitu jurusita, Kang. Nah, itu yang menyampaikan. Kebetulan ada di sini jurusitanya. Oh, ada ya, Pak Iman. Ada jurusitanya di sini, sebetulnya ada Kang Riza. Mana ya Kang Rizanya? Ada itu di sini kami jurusitanya. Betul kan? Selanjutnya setelah
kalau setelah surat paksa belum mau lunasin juga gimana Pak? Belum bisa lunasin juga? Tergantung Kang, itu ada barang jaminannya atau enggak. Kalau ada barang jaminannya, kita lanjut ke sita. Lewat jurusita tadi. Betul, itulah tugasnya jurusita. Jadi paksa dan sita ya. betul Kang. Kalau yang tidak ada barang jaminannya, sudah optimal itu sampai di surat paksa, penyampaian surat paksa. Nanti seperti apa kelanjutannya mungkin terus kita himbau atau kita bisalah kalau emang debiturnya tidak mampu ya Kang, kita bisa menerbitkan yang surat pernyataan sementara tidak dapat tidak ditagih itu Kang. Itu prosedurnya Kang. Ketua PUKM juga. Kalau yang maksudnya yang mana? Yang tidak bisa maksimal tidak bisa ditagih tadi. Oh, kalau yang untuk penerbitan PSBDT. Betul. Itu oleh anggota PUPN Kang, yaitu kepala kantor. Tapi itu juga betul. Tapi sebelum PSBDT itu juga tidak langsung debitur tidak mampu langsung kita PSBDT kan, tidak begitu Kang. Kita coba tagih terus semaksimal mungkin. Iya, kita penelitian lapangan juga untuk mengetahui kondisi dan kemampuan debitur Kang. Kalau sudah jaminan tadi? Kalau yang ada jaminan tadi kan bisa disita Kang. Disita, setelah sita kita lelang. Lelang. Betul. Hasilnya untuk menyelesaikan utang. Betul Kang. Jadi, itulah. Garis besarnya pengurusan piutang negara yang ditangani oleh KPK itu seperti itu Mbak ya. Betul, panjang ini, Kang. Terkait piutang negara tadi yang saya dengar dari berita ya, sekarang ini ada cash program Mbak. Cash program keringanan hutang katanya. Nah itu apa sih cash program keringanan hutang itu kira-kira Mbak Eli bisa nggak menjelaskannya? Gitu? Bener Kang. Ini lagi rame-ramenya ini. Di masa pandemi ini pemerintah memberikan kebijakan untuk membantu salah satunya debitur yang tidak mampu, yaitu mengeluarkan peraturan terkait keringanan cash program. Kami juga sebenarnya sudah Kang, sudah menyampaikan ke debiturnya, kita sudah menyampaikan surat pemberitahuan, kita juga mungkin sudah kalau lewat KPKNL bisa di depan itu ada spanduk itu tuh tentang keringanan hutang gitu. Jadi keringanan hutang ini diberikan untuk hutang-hutang yang sudah ditangani di KPKNL ya. Kalau yang betul. Dia belum misalkan masih ada di keringanan hutang nggak bisa Mbak ya? Belum betul bisa Kang, betul. Hutang, ya? Jadi keringanan hutang itu ada objeknya. Objeknya apa Kang? Itu yaitu hutang yang pengurusannya sudah diserahkan ke KPKNL. Ada lagi Kang, syaratnya apa itu? Siapa aja yang bisa mengikuti keringanan hutang? Itu ada, yaitu yang pertama debitur UMKM yang hutangnya itu kurang dari 5 miliar. Tuh. Yang kedua itu tuh yang debitur KPR-RS itu ya. Itu sampai dengan 100 juta hutangnya. Betul, itu juga dapat Kang. Ya. Terus yang ketiga itu debitur yang sisa hutangnya sampai dengan 1 miliar. Itu termasuk objek cash program. Kami juga sudah ngasih surat. Jadi apabila ada ini sekitar pemberitahuan aja ya, mumpung sedang apabila ada debitur atau ahli waris debitur atau pemilik jaminan yang telah mendapatkan brosur dari kami seperti ini, secepatnya hubungi kami. Soalnya kesempatan keringanan hutang itu cuma sampai Desember Kang. Desember tahun 2021. Betul Kang. Sudah dimanfaatkan ya. Betul. Sangat bermanfaat sekali nih. Betul dan ini besar ya. Lumayan ini Kang, keringannya gede-gedean Kang. Jadi kayak keringanan hutangnya. Betul Kang, Coba keringannya itu dijelaskan Mbak Eli. Boleh. Jadi lumayan ini keringanan hutangnya ini. Jadi keringanannya itu keringanan yang pertama keringanan BDO. BDO-nya itu potong 100%. Bunga, denda, ongkos 100% nol. Iya. Betul. Terus ada tambahan keringanan lagi potongan pokok. Potongan pokok. Betul. Kalau BDO itu 100%. Pokoknya itu dibagi dua macam. Itu ada yang hutang dengan ada barang jaminannya dan tidak ada barang jaminannya, itu beda tarifnya. Yang ada barang jaminannya dapat potongan pokok itu 35%. Sedang yang tidak ada barang jaminannya itu dapat potongan 60%, lumayan Kang. Itu belum lagi ada tambahan lagi Kang, setelah dapat potongan 35% pokok dan atau 60 itu ada lagi tambahan, yaitu apabila lunas. Sekarang mungkin sudah sampai mau September ya. Nah, di bulan Agustus ini
Jadi kalau sampai dengan September itu tambahan keringanannya itu 30%, Kang. Jadi setelah didiskon 3 bulan, didiskon lagi Betul, ya? betul. Iya, itu Sangat-sangat sampai September. menguntungkan ini. Betul. Nanti sampai dari September nanti tarifnya beda lagi. Makanya betul, turun Kang. Kan semakin cepat itu semakin banyak. Kalau ini kan semakin lama, betul. Betul, betul Kang. Semakin cepat semakin bagus, semakin gede potongannya. Jadi kepada debitur yang sudah menerima surat kami, gunakan kesempatan ini, jangan sampai lewatkan sampai dengan tahun 2021 berlakunya, Kang. Itu, Kang. Baiklah, Mbak Eli, untuk sementara mengenai piutang negara ini, saya kira kita terbatas waktu juga ya. Betul, betul. Ini kita tutup dulu kepada para baraya yang seperti Pak Eli tadi sudah menerima surat dan proses seperti ini, segera manfaatkan untuk menyelesaikan hutang Anda kepada negara. Baiklah, yang ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. KPKNL Surakarta. Salam Kanal On Air. Jangan lupa untuk mengikuti Crash Program tahun sampai dengan Desember 2021.